Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pastor. Kita bisa melanjutkan tadarusan kita dan pada episode ini, pada sesi ini, kita akan masuk dalam kitab yang baru yakni kitab Amsal. Jadi kitab pengkhotbah sudah kita selesaikan dan kita mulai dengan Amsal pasal yang pertama. Dan sebelum kita membaca, kita coba berdoa, minta hikmat Roh Kudus supaya menolong setiap kita agar ayat-ayat yang kita baca ini kita mendapatkan sesuatu lah. Dapat pesan berharganya lah yang bisa menjadi bekal kita untuk menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Ya, tundukkan kepala kita doa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh ada lagi dalam program Deep Talk with Pase, dan saat ini kami mau coba mengupas setiap kitab Amsal, pasal-pasal dan ayat-ayat yang di dalamnya. Maka Roh Kudus tolong kami, buat kami semakin mengerti, mendapatkan rema yang bisa menjadi bekal kami dalam mengarungi sisa hidup ini sehingga hidup kami semakin menyenangkan Tuhan. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Kita buka Alkitab kita ya. Amsal pasal yang pertama. Ya, kita akan baca Amsal pasal pertama bersama saya. Tujuan Amsal ini, perikopnya ya, ayat 1. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Maafkan saya. Ayat ketiga, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tidak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Perikop berikutnya, nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak memujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau engkau berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena, biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Nasihat hikmat, perikop berikutnya. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang ia mengucapkan kata-kata. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku, kesungguhannya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil dan tidak ada yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakan celah kamu. Aku akan merolok-rolok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tapi siapa memperdengarkan aku? Ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Apa yang Bapak Ibu dan saya bisa dapatkan dari Amsal pasal pertama tadi?
Ya ada banyak sih ya. Ya. Coba kita perinci lagi ya. Saya tadi apa namanya diingatkan apa namanya tentu ayat yang paling emas dari Amsal 1 ayat ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan. Ya, tentu saudara tahu pengertian takut itu bukannya ya seperti kita takut ketika ada pisau di leher gitu ya, ketika kita takut misalnya dikejar-kejar debt collector ya. Takut akan Tuhan ini dalam pengertian bahasa aslinya itu kita memberikan penghormatan tinggi akan Tuhan. Sehingga ketika kita mau bersikap, mau berekspresi, mau berkata-kata, mau melakukan apapun tuh kita mengutamakan Tuhan. Apakah yang mau kita kerjakan sebentar itu, apakah menyenangkan Tuhan apa tidak, itu pengertian takut akan Tuhan. Dan Amsal Salomo dalam hal ini, di kalimat-kalimat awal yang ada di kitab ini, mengingatkan setiap kita, anak-anaknya, agar memulai segala sesuatu dengan takut akan Tuhan. Melandasi segala apapun dengan takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan, ketika kita sudah mendasari semua yang mau kita kerjakan itu dengan takut akan Tuhan, maka itu akan membuat kita semakin hari semakin berpengetahuan. Ya, kalau kita baca tadi ya, takut akan Tuhan awal dari pengetahuan. Ya, jadi jelas sekali bahwa pengetahuan itu tentu pengetahuan di sini bukan semata yang bisa kita baca. Sebab kalau pengertian pengetahuan itu apa yang bisa kita baca, apa yang kita bisa pelajari, itu bisa dilakukan oleh semua orang asal mau belajar, pasti berpengetahuan. Tapi pengetahuan di sini tentu berkaitan dengan hikmat ya. Karena kalau kita membaca kalimat utuhnya kan ayat 7 itu seingat saya tadi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan dan orang-orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi kan ada kata hikmat di situ. Jadi pengetahuan di sini bukan bicara saja mengenai knowledge atau apa yang kita bisa dapatkan ketika kita sekolah, ketika kita kuliah, ketika kita belajar, tapi bicara lebih daripada itu, yakni hikmat juga, ya, pengetahuan yang kita dapatkan dari Tuhan. Ya, karena kalau kita membaca sejarahnya Salomo kan meminta hikmat kepada Tuhan di awal-awal pemerintahannya, ketika Tuhan menjumpai dia face to face ya, berhadapan muka tanda kutip ya, dan bertanya, apa yang ingin kau lakukan, apa yang ingin kau minta kepadaku untuk kuberikan padamu. Itu di Gibeon. Bapak Ibu silakan baca di kitab Raja-Raja. Dan Salomo meminta hikmat. Jadi pengetahuan di sini bukan saja apa yang bisa kita dapatkan dari literatur dengan kita belajar, tapi juga sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu akan membuat kita berpengetahuan, akan membuat kita bukan saja pinter secara teori, secara akademis, tapi juga pinter secara hikmat. Dan hikmat itu saya bilang itu dapatnya dari Tuhan. Jadi dimulai dengan kalimat-kalimat seperti itu. Ya, saya berharap sih saudara sudah jadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan itu ya berarti melakukan apapun itu didasarkan ini menyenangkan Tuhan apa tidak gitu ya. Ketika kita bersikap A, B, C, D itu sesuai dengan firman Tuhan apa tidak gitu ya. Kemudian juga dilanjutkan tadi seingat saya dengan nasihat Salomo agar kita itu mendengarkan didikan ayah kita, juga ajaran ibu kita ya. Jadi orang tua itu ketika mengajar kita tentu kita harus hargai, kita harus mendengarkan ya. Kita tidak boleh menyia-nyiakan ya. Sebab orang tua yang baik tentu akan memberikan didikan dan ajaran yang baik buat anaknya. Secara logika sederhananya seperti itu. Jadi dengarkanlah, ya. Jangan sia-siakan. Artinya ya meskipun kita mungkin berbeda pendapat gitu, tapi dengarkan dan jangan sia-siakan. Sebab tadi ya, dalam konteks apapun yang normalnya ya, orang tua itu pasti memberikan didikan dan ajaran yang baik. Amsal tidak mengatakan lakukanlah didikan atau lakukanlah perintah ayahmu atau kerjakanlah ajaran ibumu, bukan begitu, tapi dengarkanlah dan jangan sia-siakan. Itu kalimat yang menarik yang harus direnungkan. Sebab ya tadi kan ya,
biarpun itu orang tua, tetap dia punya keterbatasan, mereka punya keterbatasan. Dan dalam pengalaman saya, meskipun orang tua tuh berniat baik, tapi belum tentu juga nasihat orang tua itu pas buat kita atau tepat buat kita. Yang Salomo katakan kepada kita di Amsal pasal pertama ini, jangan tidak menghormati ya ajaran orang tua dan didikan orang tua kita. Makanya kata pengamsal tadi, kata Salomo tadi, dengarkan apa yang ayahmu katakan. Jangan sia-siakan apa yang ibumu ajarkan. Jadi diterima, ditampung, direnungkan ya. Kemudian kita mungkin dalam mengaplikasikannya kita modifikasi sesuai dengan keadaan kita. Kadang-kadang orang tua kan memberikan ajaran dan didikan dalam konteks, dalam pemahaman mereka yang tentu dalam pola pikir masa lalu gitu ya. Apalagi kalau kita punya orang tua yang tidak update. Tidak update tuh bukan berarti tidak kekinian ya. Kadang orang tua itu update, tapi update ya cerita-cerita di film gitu ya. Update tentang apa namanya hal-hal yang remeh-remeh, tapi tidak update tentang ilmu pengetahuan gitu, tentang kehidupan sosial kita sekarang, cara pergaulan, ya, bahasa pergaulan. Mereka juga tidak mengerti teknologi, tidak update gitu dengan teknologi, perkembangan zaman, kebutuhan zaman hari ini. Yang tentu ketika mereka muda di usia kita kan perkembangan zaman di saat itu, terus juga latar belakang atau kondisi sosial di saat mereka seusia kita dulu kan berbeda jauh dengan kita. Ya kadang nasihat mereka tuh tidak pas sih, tidak kontekstual. Tapi bukan berarti ketika kita dengarkan mereka, nasihat mereka tuh nggak pas ya. Ya dengarkan aja ya. Kemudian juga jangan sia-siakan ya. Coba direnungkan, coba dipahami mereka ngomong begini tuh meskipun nggak pas sekarang ini, konteksnya kan konteks mereka, apa pemahaman mereka dalam konteks masa lalu juga kan. Iya kan? Maka tolong dimengerti ya. Tolong didengarkan ya, ya. Dalam pengalaman saya ketika saya masih ada ibu almarhum ya. Ya dia kalau berpendapat itu tidak pernah klik dengan saya. Dulu saya memahami ini kenapa begitu ya, bikin kita sering slack gitu ya. Tapi lama-lama setelah saya juga semakin berusia dan sudah menjadi seorang orang tua gitu ya, sometimes kita memang harus memahami ya pola pikir orang tua kita ya. Apalagi tadi kalau kita tahu orang tua kita tidak update gitu ya, update apa namanya berita ya. Ya, orang tua ya kayak model almarhum ibu saya itu bukan berarti dia tidak tahu, cuman tahunya tuh dari omongan teman-teman di kantornya ya. Terus juga yang dia tahu tuh dari berita-berita potongan pendek di Instagram, di Facebook, di TikTok yang dikirim teman-temannya di grup WhatsApp, sehingga mereka paham, dia paham, tapi pahamnya sepenggal-sepenggal ya. Nggak ngerti secara utuh ya. Nggak ngerti juga konteksnya ya, karena mereka tidak mendalami ya. Namanya juga emak-emak gitu ya, ibu-ibu ya, seolah kayaknya tahu banyak tapi nggak dalam gitu loh ya. Tahu doang tapi nggak dalam. Jadi dulu saya sering berdebat soal hal itu, tapi apa namanya, setelah saya paham ya dia pahamnya cuma segitu. Kayak contoh beberapa artis yang ibu saya bilang, oh itu baik banget ya, sering nolong orang ya, sering apa namanya bantu orang ya, terus apa pakai baju yang aneh-aneh, terus ternyata pakai muka dicoreng-corengin gitu ya, ternyata dia mau nolong orang ya. Ada pak tukang bakso apa tukang jualan yang nggak laku, baik banget ya, murah hati banget. Dia pikir ya memang ceritanya yang ditangkapkan begitu kan, dia pikir si artis ini emang baik ya, tapi dia tidak tahu si artis ini memang menolong orang. Mungkin saja dia tolong orang, artis ini ngasih rumah mungkin ya, atau ngasih rumah kegedean ya, ngasih apa gitu ya, uang 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, mungkin nolong bener-bener ya. Tapi kita tahu ya, kita yang tahu konteksnya, tahu bahwa artis ini ketika nolong orang ini pun dibuat konten sama dia ya, yang nontonnya jutaan orang karena artis ini punya nama ya. Jadi dari dia nolong orang itu misalnya 1 juta rupiah, tapi dari
kontennya kan bisa berseri-seri ya. Terus di-upload di YouTube, di Instagram, di Facebook sekarang juga ada yang dimonetize gitu ya. Terus itu bisa dia ditonton dengan jutaan orang. Ya, itu yang masuk ke dia dari YouTube, dari apa namanya, Facebook mungkin, kalau Instagram, TikTok kalau yang nonton banyak kan mengundang orang-orang untuk mengendorse mereka, mengendorse produk-produk yang mereka miliki lewat artis itu. Itu kan ada feedbacknya. Apakah itu berbuat baik? Ya, berbuat baik. Tapi apakah berbuat baik yang tulus? Ya kan tidak juga. Ya, ya kita kita nggak bisa nilai orang itu baik kalau itu dikontenin gitu ya. Apalagi memang jelas-jelas itu apa namanya, viewernya banyak gitu ya. Jadi pasti ada udang di balik rempeyeknya. Tidak salah, cuma memahami apa mereka tuh benar-benar baik itu ya terlalu naif lah. Ya. Nah mungkin orang tua kita melihatnya begitu karena mereka kan tidak memahami. Kayak banyak kan orang tua tuh kalau nonton sinetron sepertinya bener aja tuh. Ya, saya sering nonton podcastnya artis-artis yang main sinetron dan sinetronnya tuh apa apa meledak gitu ya. Ya, apa namanya? Jadi ketika artis ini ada waktu break gitu ya, terus ke mall kemana, ada ibu-ibu, ada orang yang menganggap si artis ini bukan si artis tapi ya yang diperankan di sinetron seolah-olah benar. Itu kan fakta hari ini bahwa banyak orang kita ya yang masih memikirkan bahwa yang ditampilkan di TV atau di sosial media itu fakta. Seperti itu adanya. Ya enggak juga gitu ya. Nah, sering saya berdebat, tapi lama-lama saya mikir ya, dia mungkin pemahamannya begitu, ngomongin kembali kepada almarhum ibu saya. Dan akhirnya saya bilang, oh iyalah, ya, yang penting saya tidak mau melanggar, ya, saya mulai coba dengarkan aja, ya. Baru ketika dia udah cerita, terus saya bilang ya nggak gitu kali, itu kan artis itu kan ada di YouTube, ya. Terus yang nonton di YouTube ada jutaan orang, ya dia dapat monetize dari YouTube itu dari satu video itu lebih dari uang yang dia dapatkan, yang dia keluarkan untuk nolong orang 500.000, 1 juta kalau dapat dari YouTube-nya berjuta-juta gitu ya. Terus dari efek dia ngetop di YouTube, terus dia di endorse atau mengendorse banyak produk, ya, terus menjadi orang yang terkenal dengan viewer yang banyak, followers yang banyak, ya itu kan ya dia cari kerjanya begitu. Ya. Cari kerjanya nolong orang untuk dapat sesuatu. Ya nggak salah. Cerdik memang. Cuma kalau dibilang tulus kan jadi tidak. Karena perbuatan baiknya itu memang dijadikan pekerjaan untuk mendapatkan sebuah konten di sosial media yang berdampak pada dirinya sehingga yang dia dapatkan itu lebih besar daripada yang dia keluarkan. Hari-hari ini kan begitu. Ya. Jadi janganlah kita jadi orang naif yang lihat influencer itu traktir orang, terus nolong orang, terus apa namanya itu benar-benar tulus ya. Kecuali kita tahu yang dia konsisten begitu, tapi YouTube-nya, Facebook-nya ya yang nonton viewernya ya nggak seberapa, cuma 100, cuma 1000 ya. Kalau cuma 100 atau 1000 yang nonton ya berarti memang nggak dapat apa-apa. Kenapa saya tahu? Karena ya di sosial media kami kan juga kami monetize gitu ya. Monetize itu bukan niatnya cari uang, tapi karena ya memang kenapa nggak monetize toh kita tidak meminta-minta. Cuman bukan goalnya itu untuk mendapatkan uang dari situ. Apakah nggak dapat? Ya dapat. Cuma ya nggak seberapa gitu. Nggak sebanding dengan effort yang sudah kita keluarkan. Ya karena memang goalnya bukan untuk mencari uang di situ di sosial media. Tapi kalau sudah punya nama besar ya dan programnya itu aja kan berarti ya, dia memang fokus di situ karena mendapatkan sesuatu yang lebih di situ. Nah, ini yang saya katakan tadi. Nah, berdasarkan pengalaman saya, memang kalau kita berdiskusi dengan orang tua, kadang-kadang nggak nyambung. Ya. Tapi, kalau kata Salomo tadi lewat amsalnya, kita harus mendengarkan ya didikan dari apa namanya ayah kita dan juga jangan nyanyiakan ajaran dari ibu kita. Kemudian juga dari Amsal 1 tadi, kita juga diingatkan untuk jangan mendengarkan orang yang berdosa. Jadi, hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jadi, kalau kita tahu
itu orang berdosa, ya, orang yang masih hidup dalam dosa, orang yang masih menikmati dosa, kita yang punya akal, yang punya logika masih bisa menilai bahwa yang dia lakukan dan yang dia pikirkan itu salah, ya udah jangan dengerin. Gitu. kayak kayak saya kan selalu mengajar begini, kalau Bapak Ibu dengarkan hamba Tuhan berkhotbah, terus saudara merasa bahwa setelah berdoa ya, jangan menghakimi atau menilai tanpa tahu dan tanpa berdoa. Tapi kalau sudah berdoa dan menggumuli ya orang ini nggak benar ngajarnya, ya sudah jangan dengarkan gitu. Sesederhana itu. Cari pendeta yang memang menurutmu bagus ya, khotbahnya membangun saudara gitu ya. Ya daripada kita mendengarkan orang yang kita tahu salah mengajar tapi terus kita dengarkan ya, kita nanti akan menjadi orang yang kata Amsal ini adalah orang yang bodoh ya. Jadi diuji ya setiap yang mengajar itu ya. Belum tentu yang enak didengar itu baik dan belum tentu yang nggak enak didengar itu tidak baik gitu ya. Makanya kita harus belajar membaca Alkitab dengan sungguh dan kemudian bergantung sama Roh Kudus. Itu yang selalu saya tekankan. Makanya saya nggak suka khotbah saya diamin-aminkan gitu ya. Ya, ngerti nggak amin itu apa ya? Ngerti nggak ketika berkata amin itu maksudnya apa ya? Karena banyak orang Kristen gampang banget mengaminkan tapi nggak ngerti kata amin itu sehingga ya nggak diaplikasikan. Ya, itu ngeri. Sebab kalau bagi saya amin itu kayak sumpah. Dan Tuhan bilang jangan bersumpah demi apapun. Ya. Sebab kalau kita ngomong amin itu sama dengan sumpah. Ini tafsiran saya ya. Maka kita akan terikat dengan itu. Ya, tidak, tidak. Ya. Jadi kalau kita berkata, ya saya berjanji, saya bersumpah, ya itu harus dikerjakan. Ya. Jadi ayo sama-sama kita belajar untuk mengerjakan. Ya. Amsal pasal 1 ini membuat kita belajar banyak menjadi orang yang berhikmat gitu ya. Kemudian juga ada di ayat-ayat 20-an tadi berkata bahwa hikmat itu berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan ya. Di tembok-tembok ya, kita bisa mendengarkan hikmat itu berseru nyaring. Ini saya ketika membaca tadi, saya akhirnya dapatkan rema bahwa hikmat itu memang bukan kita dapatkan di satu titik atau di satu cara. Ya. Jadi dengan kalimat kurang lebih tadi hikmat itu berseru-seru di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, di tembok-tembok, dia memperdengarkan suaranya. Berarti kan itu bicara bahwa hikmat itu bisa kita dapatkan dari Tuhan lewat perjalanan hidup. Jadi hikmat itu datangnya dari Tuhan. Tapi bisa kita dapatkan lewat banyak hal. Tuhan bisa bicara sama kita lewat banyak hal. Makanya tadi hikmat kita bisa dengar berseru-seru di jalan-jalan. Jadi kita keluar rumah, ya, kita ngelihat ada satu peristiwa, ada satu kejadian, ya, ada satu percakapan, ya, kita tercuri dengar dengan kita, ya, itu kan bisa menjadi pembelajaran buat kita. Ya, hari ini kita mungkin mendapatkannya dari sosial media gitu ya. Jadi ketika kita baca koran di handphone kita, terus lihat YouTube di handphone kita, itu juga bisa mendapatkan sesuatu. Hikmat juga bisa bicara di situ. Kayak tadi saya kemarin tepatnya baru menyelesaikan sebuah nonton film nonton film anime ya, tapi tentang kerajaan-kerajaan. Kalau Bapak Ibu misalnya langganan Netflix ada anime Kingdom ya, ada filmnya juga ya, ada film actionnya juga judulnya Kingdom, sudah sampai Kingdom ketiga ya. Kalau di animenya itu sudah sampai seri yang keempat ya, itu kalau total ada sekitar 120-an episode kalau di total kurang lebih ya. Dan saya mendapatkan pembelajaran juga dari nonton anime karena kebetulan suka dengan sejarah gitu ya, suka dengan kalaupun film-film fiksi tapi bicara mengenai kerajaan kolosal gitu, saya emang suka gitu ya. Jadi saya tonton, belajar banyak dari situ. Belajar melihat bahwa orang itu berkembang ya. Orang itu kalau punya kemauan pasti akan ada jalannya nanti ya. Ketemu jalannya ya. Orang itu berproses, karena di film Kingdom itu ada tokohnya itu adalah seorang anak muda yang bermimpi ingin menjadi jenderal terbesar di zamannya, di kerajaannya. Nah, dia ketika punya mimpi itu ya dia belajar sendiri, belajar pedang sendiri, ilmu berpedang sendiri, terus akhirnya jalan
menunjukkan dia ketemu dengan raja yang sedang bermasalah dan dia mulai berkembang di situ dengan ilmu pedang yang dia pelajari mandiri secara rutin setiap hari ya. Dia otodidak, dia menjadi seorang ahli pedang yang luar biasa dan akhirnya dia menjadi anggota pasukan kerajaan, kemudian menjadi komandan pasukan dari yang terkecil sampai dia batalion 1.000 sampai akhirnya dia menjadi jenderal gitu ya, yang mengepalai atau yang punya prajurit di atas 5.000, 10.000 orang. Itu perkembangan yang di film itu dipertontonkan kan. Itu kita bisa mendapatkan hikmat di situ bahwa pembelajarannya buat saya ya, kita harus berproses, tidak bisa instan. Sesuatu yang instan itu pasti tidak baik, harus berproses ya. Makanya saya tidak memilih calon presiden dan wapres yang instan. Meskipun dia anak presiden, anak menteri, anak pejabat, kalau dikarbit saya nggak suka gitu. Karena saya tahu dia pasti belum sampai pada kematangan tertentu dan untuk memimpin rakyat Indonesia yang mau 200 juta, saya rasa nggak cukup dengan cuma sekedar punya pengalaman setahun 2 tahun jadi pejabat daerah kecil gitu ya. Harus berproses panjang ya, harus harus melewati ya banyak tahap lah ya sampai akhirnya tingkat kematangan ya. Itu yang saya, prinsip saya yang saya pegang. Makanya ketika terjadi hal ada anak pejabat, anak presiden gitu ya, tiba-tiba dicalonkan jadi cawapres, terus akhirnya undang-undang juga dirubah sedemikian rupa dengan kekuasaannya presiden bagi saya ya, karena ya sudah terbukti di Mahkamah Konstitusi ketuanya itu di tanda kutip dipecat jadi ketua karena dianggap melanggar etika berat, dan ketua Mahkamah Konstitusi itu adalah ipar dari presiden dan juga paman dari si calon wakil presiden. Saya sudah melihatnya, wah ini nggak bener ini ya, dikarbit ya. Saya memang sejak dulu tuh melihat orang tuh harus berproses, nggak bisa langsung menjadi apalah gitu. Makanya dengan Bu Megawati pun ya, saya meskipun harus akui dia berjuang di zaman Orde Baru, ditekan oleh Orde Baru sedemikian rupa, tapi ya saya tidak terlalu ngefans sama dia karena bagi saya kalau tidak ada nama Soekarno di belakangnya, dia bukan siapa-siapa. Sama dulu ketika zamannya Pak Harto ya, ketika Mbak Tutut naik jadi menteri ya, terus jadi orang yang berpengaruh, saya juga bilang ini orang kalau nggak ada nama bapaknya bukan siapa-siapa ya. Sama juga ketika akhirnya saya lihat AHY ya, kalau dia bukannya anaknya SBY, dia bukan siapa-siapa ya, harus berproses, nggak bisa dikarbit begitu ya. Nah sekarang di rejim yang sekarang tiba-tiba ada anak presiden juga yang mau langsung jadi cawapres ya, dia sudah jadi wali kota ya baru 2 tahun lah ya, dan kota Solo juga. Solo itu kota saya saudara, kota lagi ya, bukannya Solo Raya dalam artian kabupaten ya. Ini Solo kota. Solo kota tuh kecil sekali, lemparan batu ya. Mungkin besarnya sekecamatan di Jakarta kali ya. Saya nggak tahu ya, coba dicek aja. Tapi kecil sekali ya. Karena kebetulan saya orang sana, bapak saya orang sana, jadi saya muter-muter Solo itu sampai ke pinggir-pinggirannya gitu ya, Klaten ya, terus Salatiga ya, Boyolali, itu kan pinggir-pinggiran Solo semuanya kan. Itu saya sudah muter-muter lah, sudah cukup paham lah ya. Jadi mengatakan bahwa Solo itu kota besar ya tidak, dan baru 2 tahun juga gitu ya, belum teruji lah ya. Dan harus dipahami bahwa sebelum anak presiden jadi wali kota di Solo itu memang sudah kuat ya, karena bapaknya pernah di sana, terus ketika bapaknya jadi wali kota, presiden dulu jadi wali kota, karena punya wakil wali kota, kemudian juga 2 periode wakil wali kota, karena jadi wali kota di sana. Jadi kurang lebih sudah 20 tahun ya, itu kepemimpinan di Solo itu di dalam sebenarnya satu inner circle ya, dari bapaknya 2 periode, kemudian juga wakilnya 2 periode, dan sekarang anaknya baru masuk ke tahun kedua atau tahun ketiga. Jadi dia sudah menikmati pendahulunya bapaknya dan wali kota sebelumnya yang sudah dalam satu mimpi yang sama, karena kan tentu ketika wakil wali kota jadi wali kota kan meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh wali kotanya gitu kan.
Jadi ketika dia naik jadi wali kota ya sudah bagus semuanya. Terus apakah itu diklaim menjadi menjadi apa namanya sesuatu yang dia kerjakan? Ya enggak juga lah ya. Apalagi kita tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini ya apa namanya Solo menjadi perhatian luar biasa dari pemerintah pusat ya. Sehingga banyak investor, banyak juga CSR yang akhirnya jatuh ke Solo. Ya, bayangin dia bisa bangun masjid besar di situ, tapi kita tahu itu hasil dari sumbangan dari Pangeran Arab ya, yang kebetulan dekat dengan presiden. Ya, pertanyaannya kenapa di Solo? Tentu awalnya mungkin ya karena di Solo adalah kampung halamannya presiden. Tapi kemudian ketika itu dibangun di zaman anaknya, ya tentu kita punya pertanyaan kenapa di Solo gitu ya. Apakah di Solo wali kotanya anaknya? Ya kenapa nggak di tempat lain gitu ya? Dibangun di tempat lain. Semuanya di Solo. Boleh perhatikan. Jadi kayak keraton juga dibangun di Solo. Itu apakah uang dari APBD? Enggak, APBN ya, yang memang diarahkan ke sana. Jadi dibantu penuh oleh pusat. Ya program pusat sebenarnya. Tapi diklaim menjadi programnya anaknya. Ya, itu bisa-bisanya aja lah, saudara ya. Jadi harus berproses. Ya, jadi kalau kita mau jadi seseorang dari bawah ya ikuti alurnya. Ya, jadi carilah hikmat di mana-mana. Ya, jangan kita berpikir hikmat itu ada di sekolahan dan kita duduk di bangku sekolah dan perpustakaan terus. Kok kan jadi pintar, tapi kok tidak akan jadi berhikmat. Kita harus ketemu dengan orang. Ya, kadang banyak di teori itu tidak bisa kita aplikasikan. Saya boleh jujur bahwa dunia akademis teologi yang saya ikuti, S1, S2, S3, dalam bidang teologi, dalam jurusan teologi, itu ketika saya pakai dalam praktek pelayanan, yaitu teorinya belum tentu pas di dalam lapangan. Ya, nggak selalu begitu. Ya, kalau dalam dunia konseling misalnya, ya, kita harus diajar mendengarkan. Ya, ketika ada orang mau konseling sama kita, dengerin aja. Iya, itu secara umum begitu. Ya, kita harus mendengarkan konsili kita, karena kita konselornya kan. Tapi dalam 1-2 kasus, tidak sering, tapi ada 1-2 kasus, misalnya kalau dibandingkan 1:20 lah, ya. Ada satu orang yang konseling dengan kita dibandingkan 20 yang lainnya, itu nggak bisa kita cuma dengerin aja. Pertama, kalau kita dengerin aja, dia ngomongnya panjang banget, kemana-mana. Akhirnya nggak fokus. Kalau saya berpraktek sebagai konselor dan itu dihitung per jam, saya bisa untung, tapi kan tidak. Ya, namanya hamba Tuhan ya, ketika konselor ya pro bono, jadi bukannya mencari uang di situ kan, itu pelayanan. Jadi kalau dia ngomong, kita tidak hentikan dan ngomongnya kemana-mana, kita 5 jam, 6 jam menghadapi orang ini, tapi kita tidak bisa fokus kemana-mana. Itu pertama. Yang kedua, dalam konseling keluarga, ada sering saya lihat suami istri malah berdebat gitu. Sudah tahu ada hamba Tuhan, ada pendetanya, mereka bahkan maki-makian gitu ya. Bagaimana? Apakah kita dengerin aja dulu? Kan enggak juga. Ya, sometimes ya kita harus tegas. Ya, tegas itu nadanya tinggi. Ya, bahkan pernah saya membentak seorang yang konseling sama saya ketika di depan saya ribut dengan suaminya ya. Mereka datang ingin konseling tapi mereka ribut di situ padahal saya belum ngomong apa-apa. Jadi mereka masih tapi ya tadi ya maki-makian gitu ya. Ya bagi saya dengan memaki pasangannya dengan kalimat-kalimat yang kasar gitu. Bagi saya ini nggak benar ini. Ya, ya harus dihentikan dong. Karena saya ngomong baik, dia terus ngelocos ya harus saya bentak baru berhenti. Ya. Jadi apa yang didapatkan saya dalam ilmu konseling di akademis ya itu tidak bisa berjalan sepenuhnya ya. Dalam teori berkhotbah juga, dalam teori kepemimpinan pastoral ya, pelayanan di gereja yang saya dapatkan dalam buku-buku dan dosen-dosen yang mengajarkan saya tidak bisa diterapkan 100%. Bahkan kadang kita harus bermanuver ya sehingga akhirnya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan teori. Dan itu nggak mungkin bisa kita lakukan kalau Bapak Ibu tidak mendapatkan hikmat yang kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Maka carilah hikmat, jangan jadi orang yang cuma kunci kamar aja, nggak mungkin dapat apa-apa di situ. Kemudian juga yang kita dapatkan tadi, selain
kita harus mencari hikmat di luar gitu ya. Kita juga diajarkan oleh pengamsal tadi untuk tidak membenci pengetahuan, ya, tidak membenci ilmu pengetahuan. Ya belajar. Jangan bilang saya butuh hikmat aja lah, saya nggak mau belajar. Ya nggak jadi orang juga gitu loh. Sebab kalau kita meminta hikmat dari Tuhan saja, ya akhirnya kita jadi orang yang ngeroh gitu loh. Yang pinter ngeroh tapi tidak punya dasar yang kuat. Kan Alkitab juga harus dipelajari. Ya. Dengan apa? Dengan logika. Dan harus kita juga pertajam pemahaman kita terhadap Alkitab dengan apa? Dengan banyak baca buku, baca literatur, baca buku kepemimpinan, baca buku bagaimana mempengaruhi orang, baca buku tentang sosial, tentang sejarah. Ya. Saya suka buku sejarah ya. Makanya saya bilang tadi saya suka Kolosal tadi, film Kolosal kan. Jadi pemahaman latar belakang perjanjian lama, perjanjian baru tuh kayaknya saya katam gitu ya. Saya bisa ngebayangin, merem saja saya bisa ngebayangin orang-orang yang hidup di zaman Salomo misalnya. Sebab saya tahu ketika Salomo jadi raja itu kira-kira latar belakangnya bagaimana, kondisi ekonomi, sosial, politik, budaya. Dari mana saya bisa tahu? Dari belajar, dari baca buku, dari buku sejarah. Nah, dari situlah terekam, dan akhirnya ketika saya berkhotbah misal tentang Salomo, lebih tajam. Ya. Saya tahu situasi kondisi di zaman hakim-hakim dulu, ya. Hakim-hakim itu ya raja kecil gitu ya. Tapi nggak banyak orang memahami ini. Ya dipikir hakim-hakim itu ya hakim doang gitu ya. Kenapa? Karena tidak mendalami latar belakangnya. Jadi kita tidak boleh menolak ilmu pengetahuan. Bacalah, pelajarilah banyak hal, tapi sekaligus juga mintalah hikmat dari Tuhan. Dan minta itu bukan cuma berdoa, meminta, tapi juga keluar. Salomo saya yakin ketika meminta hikmat dari Tuhan, nggak langsung dia jadi orang yang berhikmat. Enggak. Dia langsung praktek. Praktek sebagai raja, terus keluar rumah, keluar istana, terus belajar juga mendengarkan para pembesar-pembesar yang usia lebih senior. Dia juga mungkin baca literatur atau bicara sejarah Israel, sejarah sebelum ada raja-raja, sejarah nabi-nabi. Dengan hal itulah dia menjadi orang yang berhikmat nantinya. Ya. Jadi, ayo sama-sama kita belajar pada hari ini. Kita coba mengerti dari Amsal Salomo ini bahwa hikmat itu adalah awal dari ilmu pengetahuan, dari pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Jadi mulailah takut akan Tuhan. Kemudian juga mulai belajar untuk kalau masih ada orang tua ya, mendengarkan ya. Sebab orang tua yang benar tuh nggak mungkin memberikan nasihat dan masukan yang jahat buat anaknya atau mencelakakan, pasti yang baik. Meskipun kita tidak sepakat, tapi dengarkan. Karena niat mereka baik. Ya. Mungkin tidak tepat karena mereka tidak berkembang dengan pemahaman konteks kekinian. Tapi paling tidak pesannya pasti baik gitu ya. Dan berikutnya kita diajar tadi untuk coba cari hikmat di luar ya, di tembok-tembok, di jalan-jalan. Hikmat itu terdengar ya, dengan nyaringnya. Kata Salomo begitu. Dimanapun kau berada, asal kau mau belajar, asal kau mau mencari hikmat, kau pasti bisa mendapatkannya. Kalau kau mendapatkannya, kau akan menjadi orang yang berhasil, seperti Salomo menjadi orang yang berhasil. Sekian ya. Semoga diberkati, dipahami, dan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Tundukkan kepala kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini kami sudah belajar banyak tentang Amsal 1. Di mana kami diingatkan tadi untuk takut akan Tuhan. Kemudian juga diingatkan untuk mendengarkan nasihat orang tua. Karena pada dasarnya pasti mereka menasihatkan yang baik. Dan kami juga diingatkan tadi untuk mencari hikmat dimanapun. Sebab hikmat itu bisa kita temukan dimanapun. Selama kami meminta dari Tuhan, selama kami mau buka mata, buka telinga, buka hati, buka pikiran, maka kami akan mendapatkan hikmat. Dan hikmat yang berlimpah-limpah itu akan membuat kami semakin bijaksana. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus tolong kami. Mampukan kami bukan cuma cakap jadi pendengar firman, tapi juga cakap jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, terima kasih buat kebersamaannya. Semoga episode ini jadi berkat buat semuanya. Kalau mau mensupport kami,
Dengan senang hati saya bersuka cita ya, berdoa untuk kami, share atau bagikan program ini kepada yang lainnya, kenalkan channel YouTube ini kepada yang lainnya. Kalau Bapak Ibu tergerak untuk menabur, ada nomor QRIS di sini, ada nomor rekening juga. Taburan saudara tentu akan bermanfaat untuk mengembangkan pelayanan ini ke depannya. Selamat malam, selamat diberkati, dan God bless you. Sampai jumpa di Tadarusan Alkitab esok. Haleluya.